Perkenalkan, saya Risha Oktavina Rokop dengan NIM F2020020006. Saya mahasiswa farmasi dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan membahas tentang ikatan hidrogen, hidrofobik, dan elektrostatis. Yang pertama, ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom yang memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi, seperti atom fluon, oksigen, dan nitrogen. Selanjutnya, di sini contoh ikatan hidrogen. Bisa dilihat pada gambar di sini, yaitu ada H2O, di mana ikatan hidrogen terjadi melalui atom H dengan atom O dari molekul lain. Pada gambar ini bisa dilihat di sini ada 3 molekul H2O. Nih yang pertama H2O, kemudian molekul kedua ada lagi di sini H2O, dan yang ketiga ada H2O. Ikatan hidrogen bisa terjadi pada gambar ini karena adanya atom O dan atom H dari molekul lain. Nih, yang ada garis putus-putus itu yang dinamakan ikatan hidrogen karena dari atom H dan atom O dari molekul lain. Kemudian, ikatan hidrogen yang dimiliki oleh suatu molekul sangat sulit diputuskan sehingga mengakibatkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen akan lebih tinggi dibandingkan senyawa lain yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Contohnya, itu ada titik didih molekul HF lebih tinggi dari titik didih molekul HCl. Kenapa? Karena pada molekul HF terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada HCl antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen. Nah, contoh dari ikatan hidrogen tadi yaitu pada antara atom H dengan atom F, O, dan N. Pada atom F itu contohnya HF, sedangkan pada atom O ada H2O, dan atom N ada NH3. Nah, HF, H2O, dan NH3 itu adalah titik didihnya tinggi. Selanjutnya ada ikatan hidrofobik. Ikatan hidrofobik adalah ikatan yang cukup lemah tetapi sangat penting dalam interaksi obat yang sangat larut lemak dengan lemak dari sel membran. Bentuk molekul obat harus dibuat begitu rupa agar terikat pada situs reseptornya atau biasa disebut dengan reseptor site. Interaksi hidrofobik sebagian besar merupakan efek entropik yang berasal dari terganggunya ikatan hidrogen yang sangat dinamis antara molekul air cair oleh zat terlarut nonpolar yang membentuk struktur clatrate di sekitar molekul nonpolar. Interaksi hidrofobik mereka juga adalah kekuatan yang mempertahankan kohesi antara senyawa polar yang direndam dalam larutan atau pelarut polar. Tidak seperti interaksi lain dari karakter non-kovalen, seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik atau gaya van der Waals. Interaksi hidrofobik tidak tergantung pada sifat intrinsik zat terlarut, tetapi lebih pada pelarut. Contoh yang sangat ilustratif dari interaksi ini adalah pemisahan fasa yang terjadi ketika mencoba mencampur air dengan minyak. Dalam hal ini, molekul minyak berinteraksi satu sama lain sebagai hasil dari pemesanan molekul air di sekitar mereka. Selanjutnya, ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik adalah ikatan yang jauh lebih umum daripada ikatan kovalen dalam interaksi reseptor obat. Ikatan elektrostatik mempunyai sifat ikatan yang berbeda-beda, mulai dari hubungan yang relatif kuat antar molekul muatan ionik permanen sampai dengan ikatan hidrogen yang agak lemah, bahkan ikatan yang sangat lemah yaitu gaya van der Waals. Ikatan ini terjadi antara muatan dua ion yang berlawanan. Interaksi elektrostatik sangat kuat melebihi kekuatan interaksi pada ikatan kovalen. Misalnya Na+ ditambah Cl- menghasilkan NaCl. Ikatan ionik atau elektrostatik
ini sebagian besar diikat oleh gaya-gaya elektrostatik antara kation dengan dipol listrik tetap atau negatif yang dihasilkan oleh molekul penggiling. Adapun sifat dari ikatan elektrostatik, yang pertama membentuk kristal, yang kedua titik didih dan titik lelehnya tinggi, yang ketiga entalpi penguapan dan peleburannya tinggi, yang keempat keras namun rapuh, yang kelima larut dalam air, dan yang keenam larutan dan lelehan dapat menghantarkan listrik, dan yang terakhir isolator yang baik. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.